إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاثة نفر بفلاة من الأرض إلا أن يؤمروا عليهم أحدهم رواه أحمد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai, memuliakan dan merahmati kita semua. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh barakah ini Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama bertakarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kepada Allah kiranya niat kita, hadir kita, takarrub kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat dalam lembaran-lembaran amal saleh kita sehingga akan menjadi penambah banyaknya beratnya timbangan amal kita insya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara syariat penting di dalam Islam yaitu Islam mengajarkan agar kita mentaati seorang pemimpin. Terwujudnya seorang pemimpin yang baik kemudian ditaati oleh rakyatnya ini menjadi satu faktor penting yang akan banyak mendatangkan kemaslahatan, kebaikan khususnya dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya seorang pemimpin yang menjadi pelopor, yang menggerakkan rakyatnya untuk kebaikan-kebaikan, yang mencegah perbuatan yang tidak baik, ini menjadi satu keniscayaan. Makanya para ulama memberikan pengertian secara umum, walaupun banyak pengertian pemimpin itu, tetapi yang paling terkenal beliau belum menjelaskan al-qudrah ala tahrikin nas nahwal hadaf, yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan, mengajak, mendorong, memotivasi rakyatnya, masyarakatnya untuk mencapai satu tujuan. Kalau kita seorang muslim tidak ada lain tujuannya kenapa kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah yang untuk beribadah. Sehingga sebetulnya pemimpin yang ideal bagi kita orang muslim adalah bagaimana bisa mengantar kita, memudahkan kita, memotivasi kita untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang hamba, seorang yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga hadirnya seorang pemimpin yang baik maka akan berdampak positif sekali kepada kita. Sebagaimana juga hadirnya pemimpin yang tidak ideal, yang kurang baik, apalagi sampai zalim, tidak bertanggung jawab, maka itu juga akan menjadi musibah untuk kita. Oleh karena itu kalau kita baca ayat-ayat maupun hadis, betapa kita diperintahkan untuk berusaha mendapatkan seorang pemimpin yang baik, lalu kita diperintahkan untuk taat kepadanya. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai umat Islam atau wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri. Walaupun kalau kita baca penafsiran ulil amri itu banyak, tetapi secara umum itu yang lebih kuat adalah ulil amri adalah ya penguasa, seorang pemimpin. Walaupun kemudian Ibnu Abbas mengatakan ulil amri itu adalah al-fuqaha, para ahli ilmu, fikih, orang-orang yang punya pemahaman agama yang luas, yang dalam. Karena memang di awal-awal itu seorang pemimpin adalah seorang pemimpin negara sekaligus juga pemimpin agama. Baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan semua khalifah-khalifah itu adalah orang-orang yang sekaligus sebagai seorang pemimpin juga seorang ulama. Tapi kesimpulannya bahwa ulil amri adalah seorang pemimpin. Umpamanya hadis juga banyak sekali yang memberikan dorongan agar kita hendaknya bersungguh-sungguh untuk memperhatikan kepemimpinan dan pemimpin ini. Umpamanya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ataupun dari Abu Hurairah, riwayatkan Abu Daud maupun Imam Ahmad mengatakan, la yahillu li salasati nafarin, tidak boleh ada 3 orang fi falatin minal ardi, di satu tempat, illa an yu'ammiru alaihim ahadahum, kecuali dia harus memilih dari 3 orang itu antara mereka agar menjadi pemimpin salah satunya itu. Jadi kita bayangkan kalau 3 orang saja itu nggak boleh kosong dari kepemimpinan. Atau hadis lain mengatakan la ya idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Ini hadis mirip. Idza kharaja thalathatun fi safarin, ketika ada 3 orang pergi dalam satu safar, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaknya salah satu dari 3 orang itu tunjuk siapa yang jadi ketua. Kalau dalam pepergian yang safar kan seberapa ya, 3 hari atau 4 hari. 3 orang dalam waktu yang singkat dalam perjalanan sekedar safar, itu pun harus ada pemimpin. Kita bayangkan apalagi kalau kayak kita, seorang muslim di Indonesia yang jumlahnya sampai 250 jutaan lebih. Bagaimana tidak penting. Bahkan kalau kita membaca bagaimana pendapat para ulama, kita kutip maunya pendapat Ibnu Taimiyah. Kata beliau mengatakan, inna wilayatan nas min a'dhami wajibatid din. Sesungguhnya kepemimpinan manusia ini merupakan kewajiban agama yang paling agung. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh orang-orang yang sekuler yang itu urusan pemimpin nggak ada hubungannya dengan agama. Kalau kita lagi milih pemimpin ya jangan bawa-bawa agama. Ini salah besar. Kata beliau bahwa memilih pemimpin itu menjadi tugas yang paling agung dalam agama. Dikatakan wa annal muslimin la tatimmu maslahatum illa bil istima' li'anna ba'dhum yahtaju ila ba'dhin. Kata beliau karena orang mukmin ini banyak kemaslahatan yang tidak akan terwujud kecuali harus di bawah seorang pemimpin dan mereka ada dalam satu komando. Jadi kalau hal-hal yang sangat urgen yang menjadi hajat orang banyak kemudian tidak dikuasai, tidak diatur sama orang mukmin, kita akan bisa dipersulit. Makanya penting sekali, beliau sudah mengatakan bahwa kewajiban yang penting juga dalam agama adalah memilih pemimpin. Atau pendapat Ibnu Khaldun, ini seorang sejarawan yang terkenal juga, seorang ulama, mengatakan
kana tansibul imam wajiban bisyar'i bi ijma'is sahabah. Jadi memilih pemimpin itu merupakan kewajiban yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Makanya kalau kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu di antara yang beliau sering sampaikan kepada kita, di antara yang harus disegerakan itu kalau orang meninggal itu segera dilaksanakan. Tapi beliau itu sampai disebutkan sampai 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Kenapa? Apakah tidak ada yang berpikir udah yang penting Nabi Muhammad segera dimandikan, dikafankan, disalatkan, dimakamkan. Nanti siapa pengganti beliau belakangan aja. Itu mungkin orang-orang sekuler akan berbicara seperti itu. Tapi orang yang tahu bagaimana sahabat, betapa pentingnya seorang pemimpin itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu belum dimakamkan sebelum terpilih siapa pengganti yang definitif. Dan saat itu setelah terpilihlah Abu Bakar, dengan pertimbangan kalau urusan agama saja Nabi Muhammad percaya kepada Abu Bakar ketika beliau sakit minta digantikan untuk menjadi imam, apalagi urusan dunianya. Lalu kemudian para sahabat pun sepakat yang menggantikan beliau orang terbaik adalah Abu Bakar. Baru setelah terpilih itu maka baru dilaksanakan. Karena nanti sejarah akan mencatat bahwa penyelenggaraan jenazah Nabi Muhammad SAW itu di bawah komando kepemimpinan Abu Bakar. Nggak boleh kosong. Jadi sini pentingnya kita kadang-kadang terbawa sama arus pemikiran orang sekuler yang nggak ada hubungannya antara agama dengan pemimpin siapa saja, mau orang kafir. Tidak. Dalam Islam itu jelas sekali. Lalu mungkin kita berpikir kira-kira bagaimana ya pemimpin yang ideal atau yang setidaknya hal harus dipenuhi bagi kita seorang muslim kalau seorang pemimpin yang bagaimana. Tentu kalau kita melihat bagaimana ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, maka jelas kriteria yang harus kita perhatikan di dalam memilih pemimpin. Pertama, pastilah dia seorang mukmin. Dan itu sudah pernah menjadi polemik yang sangat keras dulu tentang Al-Maidah ayat 51 maupun Ali Imran ayat 28, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Tidak boleh seorang mukmin ini menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Jadi itu sudah jelas. Kenapa? Itu tadi ternyata sudah dijawab sama Ibnu Taimiyah. Karena ini kalau masalah-masalah yang strategis sekali yang menyangkut hajat umat Islam, hajat orang banyak umat Islam kemudian dikuasai sama orang auzubillah, ya itu akan menjadi masalah. Jadi pastilah kita di samping kita berkeyakinan dengan kita memilih seorang mukmin yang bertakwa itu, dia bukan hanya bertanggung jawab kepada kita, tapi lebih dari itu dia akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh sekuler, nggak boleh orang itu ketika orang nggak beriman khawatir kita pragmatis saja. Jadi ukuran kesuksesannya, kebenarannya itu diukur dengan hasil-hasil yang sifatnya materi. Ketika enggak, kalau dalam Islam itu harus dunia akhirat. Kesuksesan secara materi juga, tetapi tanggung jawabnya dia kepada Allah juga. Yang kedua, tentulah seorang pemimpin yang punya kekuatan secara ilmu. Makanya ketika Nabi Syuaib diusulkan sama putrinya tentang bagaimana penilaian putrinya kepada Nabi Musa, kata beliau, ya abati istajirhu fa inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Sungguhnya wahai ayah, orang yang paling baik untuk kita beri amanah, untuk kita kasih kepercayaan adalah al-qawiyyu al-amin, orang yang punya kekuatan dan punya amanah. Kekuatan, tentu yang paling penting juga kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu yang dengan ilmunya itu dia kemudian tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus dilakukan. Atau kalau kita membaca bagaimana ketika Allah menjelaskan bagaimana alasan terpilihnya Talut untuk menjadi pemimpin melawan Jalut, dikatakan apa? Innallaha astafahu
li'annahu basatan fil ilmi wal jism. Sungguhnya Allah memilih Paul itu karena dia punya basat, punya keluasan ilmi dalam ilmunya, wal jism dan juga fisiknya, kekuatan secara ilmu dan juga secara fisik. Ya, tentu seorang pemimpin dituntut untuk lebih, karena kalau hanya sekedar sama standar ya dia tidak akan bisa memberikan, karena seorang itu dituntut untuk, Allah katakan faqidus syai' la yu'ti, seseorang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Kalau kita ingin merasakan bagaimana mendapatkan sesuatu dari seorang pemimpin, maka pemimpin harus punya kelebihan daripada rakyat. Dan di antaranya juga yang disebutkan yang harus kita perhatikan bagaimana ketika kita memilih seorang pemimpin adalah apa? Kolega, lingkungan, dukungan dari orang-orang baik. Kata Rasulullah SAW, kata beliau, ma ba'atha min nabiyyin wala stakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan ta'muruhu bil ma'ruf wa tahuddu alaih, wa bitanatun ta'muru bis syarri wa tahaddu alaih, fal ma'sumu man 'asama Allah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang nabi diutus, tidaklah seorang pemimpin diutus, melainkan mereka akan ada dua bitanah, dua pendamping, dua orang-orang dekat, dua orang-orang kroni-kroninya, pendukung-pendukungnya, penasehat-penasehatnya. Dikatakan bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, ada sekelompok orang pendukung-pendukung yang akan mengajak kepada kebaikan. Wa bitanatun ta'muru bis syarr, tapi ada sekelompok orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Jadi tidak cukup dia saja yang baik. Ketika dia itu punya kemampuan yang bagus, perilaku yang baik, tetapi tidak ada dalam sistem yang bagus, lingkungan yang tidak bagus, itu bisa bermasalah. Lama-lama dia akan kalah, menyerah juga. Tapi sebaliknya, kalau dia kekurangan-kekurangannya mungkin ketika didukung dengan sistem yang bagus, lingkungan yang bagus, penasehat-penasehat yang bagus, maka akan menjadi bagus. Intinya kalau kita perhatikan bagaimana Islam yang begitu sempurna mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba, sebagai seorang hamba yang wajib beribadah kepada Allah, yang harus menegakkan keadilan, harus menjunjung tinggi akhlak mulia, menjalankan berbagai macam perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka kita perlu ada seorang sosok pemimpin yang akan memberikan dorongan kepada kita, memberi motivasi kepada kita. Mungkin kalau kita gambarkan bagaimana contoh di dalam Al-Quran, orang yang telah teruji, dia mampu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dalam bentuk ujian kehidupan adalah Nabi Ibrahim. Makanya Allah SWT berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, ketika Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim, mengujinya dengan kalimat. Ternyata kalimat di sini adalah kalimat perintah, itu semua kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, dan kalimat larangan, itu kejahatan-kejahatan, keburukan yang harus dia tinggalkan. Apa kata Allah? Fa'atammahun. Tapi Nabi Ibrahim ini mampu menjalani ujian itu. Maka karena dia mampu menjalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dia lulus dengan sempurna. Maka kata, qala inni ja'iluka linnasi imama, maka layaklah engkau wahai Ibrahim menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kepada kita, hadirkan di tengah-tengah kita seorang pemimpin yang baik, yang akan membawa kepada kita semua kepada jalan kebaikan, menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.